Setelah nggak betah gitu, akhirnya dari pihak sekolah tuh kayak gimana sih tanggapannya ke Kak Ahnaf? Mungkin ada perlakuan khusus dulu atau gimana, atau sempat dibotak malah? Iya dulu itu pernah dikasih tahu sama Muadib gitu. Dinasihatin, terus dia kasih minum. Ahnaf ini biar tenang kamu minum dulu. Aku minum lah airnya. Kesumber mau. Iya, disembur. Astagfirullah. Kurang ajar apa itu? Itu hal paling kurang ajar itu. Pernah nggak sih ngerasa jenuh gitu di kegiatan yang berulang itu? Habis itu motivasi apa yang selalu dipakai kalau misalnya lagi jenuh-jenuh kayak gitu? Ya kita ngelanggar aja ya enggak. Better education for better life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Insan Tama semuanya. Alhamdulillah hari ini kembali lagi di Insan Tama Podcast bersama Ana, Alif. Dan insya Allah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng ya bersama salah satu alumni Insan Tama yang sekarang udah hadir nih di samping kita. Nah, Assalamualaikum Kak Ahnaf. Waalaikumsalam Alif. Nah, gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat Alif. Alhamdulillah baik ya, Masya Allah. Nah teman-teman semuanya, Kak Ahnaf ini alumni Insan Tama angkatan 7. Nah sekarang kita mau coba nih tanya-tanya seputar pengalamannya di Insan Tama dan juga di boarding. Apalagi buat teman-teman semuanya yang niat buat SMA-nya untuk masuk ke boarding Insan Tama. Nah Kak Ahnaf, dulu tuh kan antum boarding nih ya. Kalau boleh tahu antum boarding itu dari kapan sih? Ya, Kak Ahnaf ini di Insan Tama ini angkatan 7 ya, angkatan 7 SMA di Insan Tama dari SMP. Dari SMP? Dari SMP dari kelas 7, 8, 9. 7, 8, 9. Itu boarding 10. tuh. Itu SMP juga boarding, terus 10, 11, 12. 6 tahun jadi 6 tahun ya? Ya. Nah, terus Ana denger-denger juga nih ya, kan Kak Ahnaf ini juga orang viral di Insan Tama gitu ya. Viral ya. Jadi kemarin tuh ada videonya Kak Ahnaf, judulnya Sabar Berproses. Nah di video itu dulu Kak Ahnaf nih termasuk anak yang nggak betah di Insan Tama gitu. Nah itu boleh diceritain dong, gimana pengalamannya tuh? Awal masuk Insan Tama, apakah kemauan sendiri atau memang dipaksa orang tua? Itu gimana tuh? Ya dulu, gimana ya? Ya dulu memang kalau di Insan Tama tuh kan maksudnya ya dipilihin orang tua ya ibaratnya. Memang mungkin namanya juga anak kelas 7 ya, mungkin nggak punya pilihan atau gimana ya. Dan memang dulu nggak betah parah lah. Masuk sini itu ya ibaratnya dipaksa ya, masuk Insan Tama, udah masuk Insan Tama aja dulu gitu. Sebenarnya emang kalau Kak Ahnaf nih emang asalnya tuh nggak mau boarding. Asalnya nggak mau boarding iya. Ya. Cuman karena ya anak kelas 7 nggak punya pilihan, ya, akhirnya dipilihin sama orang tua. Gitu. Dipilihin sama orang tua aja lah. Oke ngikut aja lah. Habis itu cobalah beberapa hari, beberapa minggu, dan itu selalu buat masalah lah tiap hari lah. Karena kabur lah contoh. Gue nggak mau di sini. Emang gak mau di sini Lip gitu. Jadi ya kabur lah, udah pernah lah kabur. Pernah kalau teman-teman lihat pos satpam sekarang yang baru tuh, sebelahnya ada got tuh kecil tuh. Oh iya, lewat situ. Nah itu trik tuh. Bahaya. Makanya sekarang dia udah di ini. Udah dikasih dikasih besi ya. Situ kabur lah pernah. Terus apa lagi ya? Ya ibaratnya sesuatu yang memang banyak menunjukkan ketidakbetahan itu gitu. Karena pernah tuh satu waktu tuh pernah protes depan kamar mandi tuh. Nah itu gimana tuh protesnya tuh? Sorry, kalau anak-anak sekarang itu nggak level. Nakal tuh harus depan muadib. Nakal tuh harus depan muadib, bukan di belakang ya. Jangan di belakang gitu. Iya. Kalau nulis gitu, muadib jahat gitu. Apa? Tulisnya di kertas gitu. Langsung tempelin depan kamar muadib tuh. Kalau sekarang kan kalau iya. Di situ. Wah, ini luar biasa nih ya. Nggak betah, habis itu banyak kasus sampai ngeluarin kekesalan itu langsung depan muadib. Depan muadib ya. Ustadz Adas pernah lah dikeselin juga Ustadz Muhib. Ya waktu-waktu itulah, masa-masa jahiliyah ya. Masa-masa parah lah gitu ibaratnya. Nah, terus akhirnya setelah nggak betah gitu, akhirnya
dari pihak sekolah tuh kayak gimana sih tanggapannya ke Kak Ahnaf? Mungkin ada perlakuan khusus dulu atau gimana, atau sempat dibotak malah? Iya dulu itu memang apa ya? Ya kan Kak Ahnaf begitu ibaratnya ya, itu selama mungkin kelas 7 itu selama setahunan gitu nggak betah itu. Buat kasus lah selama setiap hari lah, hampir setiap hari. Ada laporan ke orang tua tiba-tiba segala macam. Sampai kelas 7 akhir tuh dapat sanksi botak. Oh iya. Sanksi botak tuh karena yang tadi yang nyatet begitu sama vandalisme depan kantor boarding itu sama pas itu pernah dikasih tahu sama muadib gitu. Dinasihatin, terus dia kasih minum. Ahnaf ini biar tenang kamu minum dulu. Aku minum lah airnya. Kesembur mau. Iya, disembur. Astagfirullah. Kurang ajar apa itu? Itu hal paling kurang ajar itu. Disembur depan muka Wadip gitu. Ada Wadipnya ya salah satu orang yang saya hargai sekarang lah maksudnya ibaratnya. Beliau yang dulu ngurus juga. Nah, jadi ya akhirnya dapat botak itu terus coursing di rumah ya kan. Ada pembicaraan dengan orang tua lah, orang tua kecewa segala macam. Jelas lah. Yeah. Namanya kita kalau ngelanggar ya. Sampai di situ waktu itu bapak itu datang ke sekolah, Abi itu datang ke sekolah minta saran dari guru-guru gimana, dan Insan Tama tuh masih mau masih punya harapan lah buat Kak Ahnaf ini lah ibaratnya yang hina ini. Yang hina. Iya. Tapi kalau bisa denger dari kasus-kasusnya, wah udah nggak ada harapan lagi. Parah dia, nggak ada ini senior lah, nggak ada. Nah habis itu ya ibaratnya begitu, terus Abi juga bilang udah nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Nah di situ Kak Ahnaf tuh nemu titik di mana sekolah itu dia suportif terhadap anaknya, orang tua juga orang tua dengan sekolah seperti itu juga ibaratnya Naf masih bisa berubah gitu loh, gitu loh Lip. Jadi Insan Tama memandang kalau anak seperti Kak Ahnaf ini masih bisa berubah, masih bisa melakukan hal yang lebih baik lagi gitu loh ibaratnya. Dan di situ ya nggak tahu otomatis aja gitu Kak Ahnaf tuh ya ibaratnya cobalah di kelas 8 tuh ngikutin dulu lah. Akhirnya coba ngikutin alur alur aja deh, nggak usah apa-apa, diam aja udah. Kan lama-lama dapat teman satu deket banget, terus temannya makin banyak segala macam. Nemu kesenangannya gitu karena nerima itu loh, coba ngikutin alur dulu gitu ibaratnya, nerima dulu. Itu dan dari satu teman ke teman-teman lain, terus nemu kesenangan di Insan Tama ya kan. Terus kalau kelas 8 tuh mulai senang-senang dunia-dunia yang desain gitu senang lagi kan. Dan Insan Tama juga maksudnya Insan Tama ngedukung nggak sih kalau punya siswanya tuh punya bakat kayak gitu? Iya punya bakat gitu, lumayan lah maksudnya suportif. Dukungan apa yang waktu itu dikasih sama Insan Tama buat siswa-siswa yang punya kemampuan khusus? Lebih ke ini sih ya, mungkin yang lain mungkin berbeda kasusnya. Cuma kalau Kak Ahnaf sih ngerasa lingkungan di sini nih karena boarding segala macam, kita jadi bisa ngelakuin banyak hal gitu loh. Dan apresiasi. Kalau misalnya boarding itu kita lebih dikekang ya, gimana kalau menurut pendapatnya? Iya mungkin dari segi aktivitas nggak boleh keluar itu jarang, mungkin kita bisa lihat itu dikekang gitu. Tapi coba ikutin alur tuh Kak Ahnaf tuh ngerasa banyak hal justru yang bisa dilakukan di dalam gitu. Oh gitu. Gitu loh. Jadi SMP tuh udah mulai ngedesain gitu tuh mulai nemu kesenangan di Insan Tama gitu ibaratnya. Mulai nemu apresiasi dari teman-teman, dari guru-guru, dari muadib segala macam gitu kan. Apresiasi itu tuh yang justru kita dapetin dari lingkungan kayak begini nih, lingkungan yang lingkungan boarding. Lingkungan boarding yang mengekang ibaratnya, dalam tanda kutip kata Alif mengekang gitu. Karena banyak dari teman-teman juga yang nganggep kalau udah boarding kita nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Nah, kalau Kak Ahnaf dulu malah bisa ngelakuin apa-apa gitu. Bisa ngelakuin apa-apa gitu justru. Dan itu asal bermanfaat tuh sebenarnya ya itu didukung sama sekolah. Dan menyenangkan gitu. Dan justru menyenangkan gitu boarding tuh. Kita bisa dan sayang gitu. Dan dulu emang Kak Ahnaf juga ibaratnya awalnya kan kesel-kesel begitu ya. Titik-titik berubah itu setelah titik menemukan kesenangannya tuh di situ gitu. Coba kita itu sekali-kali dulu tuh SMP kan. Coba Kak Ahnaf deh. Coba sekali-kali nyobain ini gitu. Kemampuan hal ini yang baru iya gitu ya. Kan kalau lihat di boarding sekarang mungkin teman-teman nih bisa lihat nih. Alif bisa lihat lah teman-teman. Macam-macam kan bisanya. Iya. Ya kan?
Kalau dulu macam-macam bakat. macam-macam bakat. Kalau dulu adik kelas Kak Hanaf tuh ada pas SMA. Dia bisa benerin apa aja. Bisa benerin apa aja. Iya, misal kan. Dia bisa misalkan ada speaker rusak. Dia benerin, dia obeng-obengin sendiri, dia gini-gini sendiri. Jadi, tukang lah, kita panggil tukang, ya kan. Terus ada lagi nih. Futsalnya jago. Gini-gininya jago, futsalnya jago apa. Terus ada lagi misalkan dia baca bukunya banyak. Ya kan? Kalau ngomong buku tuh banyak banget. Yang begini-begini, coba kita ikut satu-satu tuh. Maksudnya ada banyak hal yang bisa kita eksplor tuh. Nah, di situ Kak Hanaf tuh nemuin salah satunya di dunia itu, di desain itu yang Kak Hanaf tadi bilang. Dan memang dari kesenangan itulah justru itu yang bikin betah tuh. Itu yang bikin kita temuin kesenangan di boarding. Justru bukan ngekang jadinya gitu. Terus cara biar dari yang tadinya awalnya nggak betah, terus bisa akhirnya ngikutin ya tadi ya, ngikutin aja. Nah habis itu kan pasti ada kejenuhan tuh. Nah gimana tuh cara ngatasin kejenuhan? Apalagi anak boarding. Ya dulu itu kan maksudnya ya cobalah ikutin flow-nya gitu. Nerima gitu. Punya teman-teman baru, punya teman-teman segala macem. Punya kegiatan apa ya. Dari situ tuh apa ya, karena tuh nemuin mungkin beberapa hal yang bikin seneng gitu. Berarti intinya dicari yang senengnya aja gitu. Cari yang senengnya aja dan juga ngikutin alur tadi sebenarnya. Ngikutin alur. Coba kita turunin ego sedikit, sabar sedikit gitu di sini. Bisa deh, yakin. Itu hal paling dasar lah maksudnya. Ngikutin alur sedikit. Lalu Kak Hanaf tuh nemuin nih macam-macam orang nih di boarding. Nah, itu ada yang bisa tuh? Ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Ada yang ngelawaknya jago. Ada yang memperbaiki barang jago, tuh kan. Ada yang ini jago. Nah, terus Kak Hanaf lihat nih ada temen nih, wah bisa desain nih, kayak keren banget nih dia nih. Nah, kalau di boarding keren-kerenan gitu ya berarti. Nah, masuk ke situ, ternyata di bidang itu justru menemukan suka gitu. Dan suasana boarding, suasana sekolah tuh suportif gitu, hal kayak gitu. Mendukung gitu, kita dapat banyak apresiasi gitu, kita tambah betah gitu kan. Nah di situ menemukan titik kesenangannya, Liv. Bukan berarti kalau misalnya boarding habis itu dikekang gitu ya. Kalau Insan Tama ya beda gitu ya. Ya berarti Insan Tama ini lebih suportif buat siswa-siswa yang memang punya bakat di bidangnya masing-masing gitu. Nah terus dari kesenangan itu habis itu apa sih yang Kak Hanaf rasain setelah betah di Insan Tama tuh? Ya sebenarnya betah juga nggak tahu ya. Nah, betah juga nggak tahu sebenarnya. Ya kita nggak bisa definisin betah juga mungkin. Itu Kak Hanaf tuh mikir juga kalau mungkin keluar sama aja mungkin ya. Dan mau kemana gitu. Dan kita bakal sama aja gitu terus-terusan gitu, misalnya nggak betah di sini, terus kita keluar, terus kita akan cari lingkungan baru dan segala macam, dan kita tetap gitu kalau kita pengen lingkungan kita yang berubah, kita nggak bisa. Lingkungan yang berubah kita nggak bisa. Maksudnya kita nggak akan bisa nemuin yang pas buat kita nih. Kita yang bisa ketemu. Akan selalu ada aja. Akan selalu ada masalah pasti. Yang bisa kita cari sebenarnya bagaimana kita mengatasi permasalahan di lingkungan kita itu. Bagaimana diri kita bisa beradaptasi, diri kita bisa berkontribusi, ya kan? Jadi pas Insan Tama nih, Kak Hanaf milih ibaratnya apa ya, tidak seperti dulu lah. Nggak kayak dulu ya. Iya, nggak kayak dulu. Begitu masuk kelas 9 SMA udah mulai hijrah lah ya. Udah mulai hijrah ya. Jadi santri yang baik gitu. Tapi ya itu karena mencoba menerima dan mencoba memahami gitu ya. Kayaknya karena di sana ini pas sudah nemuin tadi kesenangan tadi itu banyak hal yang didapat gitu ya. Mungkin yang bisa dirasain di boarding dulu itu adalah apa ya? Puas. Kepuasan apa ya? Kalau ngelakuin ini mau salah mau bener gitu, masih bisa coba-coba gitu. Terus apresiasi dari teman-teman gitu kan. Kalau ibaratnya kita kan dulu keren-kerenan ya. Oh, nih gue paling jago ini nih. Aku paling jago ini nih. Anu paling jago ini nih. Nah, ada paling jago ini nih. Nah itu hal-hal begitu tuh yang bikin seneng, Liv. Apresiasi seperti itu. Nah, kalau setelah keluar boarding nih, hal-hal yang begini-begini nih yang tadi kita manfaatkan gitu, kontribusi kita buat lingkungan di sekitar. Pas sudah keluar tuh ngerasa apa ya? Apa yang kita kerjakan dulu pas di boarding tuh ada harganya semua. Ada balasannya semua gitu, ada manfaatnya keluar, gitu. Ya, begitu kita keluar jadi orang yang bermanfaat buat masyarakat. Bener. Gitu. Percuma kalau kita di boarding ini
kita nggak ngapa-ngapain gitu, Liv. Gitu. Ini karena kasih tahu dari segi, maksudnya dari segi boarding juga, dari segi dulu pas di boarding dan dari segi pas di luar boarding ya. Pas di boarding nih, pas tadi menemukan kesenangan-kesenangan itu jadi, Ana harus ngerjain ini terus nih. Ana seneng nih di sini nih. Ana pengen ini nih, pengen apa? Pengen ngikutin apa ya, semua kegiatan di Santama pasti ada manfaatnya gitu. Mungkin bisa mikirin gitu di boarding, tapi pas kita udah keluar beneran gitu. Bener-bener ada manfaatnya semua itu. Jadi kesenangan-kesenangan tadi itu apa ya? Ya mungkin pas di boarding tuh ngerasanya puas-puas aja, Lip. Tapi pas keluar tuh bener-bener manfaat gitu. Nah, terus kalau misalnya ini boarding kan ya, namanya juga lingkungan berasrama, apalagi dengan background pendidikan Islam, kita kan bangun tahajud, pagi kita taklim bahasa Arab, terus juga sore kita tahfiz Al-Quran, kan itu kan jadwal yang berulang setiap hari itu. Nah kalau Kak Anaf pernah nggak sih ngerasa jenuh gitu di kegiatan yang berulang itu, habis itu motivasi apa yang selalu dipakai kalau misalnya lagi jenuh-jenuh kayak gitu? Iya. Mungkin bisa di-share ke teman-teman nih. Aduh, gimana ya, Lip? Jadi kalau ya jenuh, ibaratnya Alip pernah ya jenuh juga. Pasti pernah jenuh kan? Semua kita pasti pernah jenuh. Ya pasti pernah jenuh lah. Kita tiap hari begini gitu. Ya kita ngelanggar aja ya enggak. Enggak. Ya mungkin jenuh gitu. Ya itu tadi kalaupun harus melanggar harus tahu konsekuensinya juga ya. Ya pasti dihukum ya. Ya kalau jenuh ingat gitu, kita tuh dalam apa ya, proses belajar gitu ibaratnya. Apa ya? Yang tadi Kak Anaf sampaikan dari awal, nerima itu. Kalau judulnya kan sabar berproses kan? Iya, sabar berproses. Enggak, itu beneran kata yang bener-bener harus diresapi gitu. Karena memang belajar itu kan sakit. Iya. Ya kan? Apa sih? Ya menyakitkan dalam arti mungkin menyakitkan, membosankan. Kadang kan membosankan gitu. Tapi kalau kita tadi itu ya paham itu dulu pertama ya, bahwa memang kadang kita bosan gitu. Nah kalau biar nggak bosan ya coba cari teman-teman yang nguatin gitu. Ngobrol sama teman-teman gitu. Apalagi kan. kita kehidupan asrama gitu yang kehidupan asrama. Iya kan gak ada orang tua gitu. segala. Berarti ya teman lah tumpuan kita teman, gitu. Ngobrol sama teman kan. Misalkan malam-malam tuh kan, kalian biasanya kalau mau tidur tuh kan? Iya. Kalau mau tidur ngobrol dulu di kasur kan? Iya. Di kasur pada ngobrol dulu kan? Kan gak pasti nggak langsung tidur Nggak kan? langsung tidur kan? Ngobrol ya. Itu kan, tuh hal-hal ngobrol-ngobrol gitu tuh hal-hal yang bikin variasi gitu. Kita jadi tahu teman kita kayak apa gitu-gitu, dan itu justru yang nyemangatin justru. Justru itu yang bikin hal-hal baru gitu kadang. Nah gitu Liv. Oh gitu. Nah terus dari ini kan tadi kita bicara boardingnya nih. Terus menurut Kak Anaf gimana sih suasana pendidikan di Insan Tama? Abis itu menurut Kak Anaf cara mendidik Insan Tama untuk mendidik siswa-siswanya gitu ya, itu bagus banget kah atau kayak gimana gitu? Iya. Dari segi pengalaman sebagai siswa Insan Tama tuh? Kalau pengalaman sebagai siswa dulu, ya ngerasanya ya suportif sih, Liv, dari segi apa sih kemampuan gitu. Kalau kita punya kemampuan, kalau kita punya apa sih kemauan untuk belajar, selalu suportif gitu. Dan juga apa ya, orientasinya tuh nggak nilai. Orientasinya nggak nilai. Ya, Insan Tama kan tuh begitu spesialnya tuh. Proses gitu. Dan ini bener. Dan ada nilai tersendirinya gitu ya. Ada manfaat, nilai tersendirinya gitu. Jadi ketika dulu kalau ngomongin suasana pendidikan di Insan Tama ya, dengan program-program kepemimpinan ya kan segala macam semua itu. Dan itu apa ya? Dan dalam proses belajar pun gitu ya. Ya karena itu bukan yang nilainya bagus-bagus banget gitu ya. Ya kayak Alif. Iya. Jadi nggak bagus juga. Nggak bagus juga. Jangan ditanya berarti ya. Jangan ditanya. Ya maksudnya pas ada teman Kak Alif tuh ya maksudnya dia UTS jelek gitu, segala macam jelek gitu, nilai. Tapi UASnya bagus. Oh, UASnya bagus. Karena dia masuk terus. Merhatiin guru terus. Berarti dapat dari nilai prosesnya. Dapat nilai proses. Enggak ada. Iya, dan itu sangat berharga gitu. Iya. Insan Tama memandang itu. Iya, dan itu sangat berharga gitu kalau kita ngerasa bahwa belajar itu susah, belajar itu gimana? Sebenarnya sabar gitu. Mengalir gitu. Ikuti gitu. Tenang dan menyenangkan. Nah, tenang dan menyenangkan gitu. Gitu sih Insan Tama tuh maksudnya
orientasinya tuh lebihnya proses, itu ya. proses. Jadi nggak mesti selalu dari nilai teorinya aja, tapi dari prakteknya, dari adab juga itu dihitung. Proses, ya. Yang penting kita mau. Sama gitu. yang penting satu lagi, yang penting bayaran lancar. Ayo dibayar lancar. Bener ya. Itu bener banget kan kayak gitu. Gitu. Nah itu dia teman-teman semuanya pengalaman dari Kak Anaf dari sisi boardingnya juga dari sisi sekolah di Insan Tama. Nah terus yang terakhir nih Kak Anaf, mungkin Kak Anaf boleh sampaikan ada pesan-pesan penyemangat mungkin buat teman-teman di sini atau yang mau masuk Insan Tama di PPDB tahun depan nanti mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan. Iya ini pesan-pesan mungkin apa ya agak kuno atau gimana ya. Tapi memang apa ya, manfaatin waktu sebaik-baiknya di sini gitu di Insan Tama itu. Bener-bener maksudnya. Nggak ada banyak hal yang bisa dilakuin gitu loh. Ada banyak hal yang bisa dilakuin, ada banyak kegiatan, ada banyak aktivitas, ada banyak manfaat yang bisa diambil gitu. Sayang banget kalau di sini kita cuma jadi santri biasa atau kita mungkin cuma apa ya? Atau kita ngelanggar tadi ya ibaratnya. Boleh lah ya, maksudnya kalau laki-laki itu kan nakal ya. Kalau laki-laki itu nakal tapi kan maksudnya ada hal-hal yang nggak boleh kita langgar gitu kan. Kita pegang prinsip kan. Prinsip kita kan yang penting nggak ngelanggar syariat. Nah, syariat dan segala macam ya kan. Ya kalau kita masih punya apa sih nafsu-nafsu untuk nakal tadi itu, setidaknya kita tuh bisa ngambil manfaat dari sini gitu, dari proses kita gitu. Meskipun antum nakal hari ini gitu, meskipun antum apa ya dicap buruk mungkin di Insan Tama gitu, sabar aja gitu, sabar, coba cari titik baliknya, terus coba cari titik senangnya gitu di sini tuh apa, coba cari sisi lain di sini gitu, di hidup di sini gitu. Banyak hal yang bisa dilakuin dan dimanfaatkan baik-baik, bener-bener. Sayang banget gitu kalau enggak gitu. Sebagai contoh nih, dulu kalau Farracing LKM itu kan kita ketemu banyak orang tuh. Kita ketemu, kita ngomong banyak hal, dan itu manfaatnya baru kan rasain keluar gitu. Pas keluar Insan Tama, wah ternyata bermanfaat juga nih. Berarti apa yang diajari di Insan Tama kayak misalnya SMA nih ya, khususnya ya, kayak fundraising, habis itu kita ada latihan presentasi, latihan debat, itu rasanya pas setelah keluarnya. Rasanya gitu. Pas setelah keluar kita nggak akan ngerasa pas kita belajar gitu. Pas ngerasa belajar kayak membosankan. Ngapain sih kayak gini. Contoh talim boarding gitu kan. Tafis boarding gitu kan. Itu efeknya dirasain setelah jadi alumni. Jadi alumni gitu. Malah kita nggak ada guru gitu mau nyetor gitu kan. Kita malah kangen gitu malah ini. Dimanfaatin betul walaupun itu membosankan gitu. Memang itu membosankan, tapi pasti nanti kita akan rasakan manfaat ke depan gitu. Jadi ya gitu teman-teman semuanya, pesan dari Kak Anaf buat kita semuanya, dan tetap semangat buat teman-teman semuanya yang sekarang lagi ada di boarding ataupun yang akan masuk boarding di PPDB tahun depan. Semoga keterima di Insan Tama dan menjadi siswa Insan Tama. Nah, makasih banyak Kak Anaf waktunya. Insya Allah nanti kita bakal ngobrol lagi bersama bintang tamu yang lebih seru lagi, yang lebih menarik lagi bahasannya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.